keadaan Indonesia. Rancanganku bukan rancanganmu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini seperti berjalan di tengah kabut tebal? Kita melihat keadaan bangsa kita hari ini, ekonomi yang fluktuatif, ketidakpastian politik, hingga degradasi moral yang membuat kita bertanya, Tuhan, kemana arah semua ini? Seringkali kita datang kepada Tuhan dengan menyodorkan daftar keinginan, rencana karir, dan solusi-solusi logis versi kita sendiri. Kita menyebutnya sebagai rancanganku. Namun ketika realitas berkata lain, ketika badai menghantam dan rencana kita hancur berkeping, kita mulai kecewa. Yesaya 55:8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sejauh langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancanganku seringkali lahir dari rasa takut dan keterbatasan penglihatan manusia. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata, sementara Tuhan melihat dari kekekalan ke kekekalan. Di tengah Indonesia yang tidak menentu ini, janganlah kita menjadi panik hanya karena variabel dunia berubah. Jika sandaran kita adalah rencana kita sendiri, maka saat situasi goyah, kita akan ikut runtuh. Perhatikanlah penekanan judul hari ini. Kataku atau rancanganku merujuk pada otoritas mutlak Sang Pencipta. Rancangan manusia bersifat sementara, rancangan Tuhan bersifat kekal. Tuhan tidak sedang terkejut dengan kondisi ekonomi atau hiruk-pikuk sosial di negeri ini, di Indonesia. Dia tetap bertakhta. Ketika ketidakpastian terjadi, itu adalah undangan bagi kita untuk berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai berserah kepada kedaulatan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 mengingatkan kita bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Jangan biarkan berita-berita televisi atau media sosial mencuri damai sejahtera kita. Indonesia mungkin sedang berguncang, tetapi kerajaan Allah tidak pernah goyah. Lepaskanlah kendali yang selama ini kau genggam erat. Katakan, Tuhan, aku meletakkan rancanganku di bawah kakimu, dan aku menerima rancangan Tuhan. Mungkin hari ini kau belum melihat gambaran utuhnya. Mungkin kita masih berada di balik layar yang berantakan. Tetapi percayalah, Sang Arsitek Agung senang menenun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar dengan apa yang kita pikirkan dan kerjakan. Seperti Bapak sayang pada anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi dan merencanakan rancangan masa depan yang indah bagi kita. Teguhkanlah hati kita, Indonesia ada di tangan Tuhan. Dan hidup kita ada dalam dekapan Tuhan. Amin.